kita lihat beberapa anggota yang usianya masih milenial, masih muda. Sudah banyak sekarang menjadi anggota DPD. Halo Sobat Senator, selamat datang di podcast The Voice DPD RI. Kali ini saya bersama dengan salah satu senator Jawa Barat yang biasa dipanggil Kang Haji Amang Syafruddin LCMM. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu bisa disingkat jadi HAS. HAS ya. Kang Haji Amang Syafruddin. Oh pas banget sih katanya Kang. Oke. Kang, ini kan menarik banget melihat perjuangan Kang Amang nih. Udah cukup lama ya Kang ya? Iya, dulu saya di DPD RI periode 2009-2014 dan satu hal yang monumental waktu itu terkait dengan Undang-Undang Desa. Ya, kami sangat-sangat concern dan alhamdulillah dengan izin Allah ketika diundangkan di tahun 2014 kontribusi DPD RI sangat besar sekali, termasuk yang sangat penting dicatat adalah perjuangan kami untuk 1 desa 1 miliar. Itu adalah perjuangan yang tidak bisa dilupakan. Semua orang bisa mengklaim itu, tapi kami juga punya kontribusi yang sangat waktu itu sangat intens kita membahasnya. Waktu itu berarti Akang nih udah 2 periode. 2 periode, 2009, 2014 dan sekarang 2019 insya Allah sampai 2024. Amin. Nah, kalau tidak ada perpanjangan tentu saja. Saya kira isu itu perlu diingatkan ya, bahwa konstitusinya cukup sampai 2014 gitu. Sesuai konstitusi gitu ya Kang ya. Nah Kang, sekarang kan Akang di Komite 2 ya? Ya, sekarang Komite 2. Lagi sibuk apa di Komite 2 Kang? Komite 2 itu salah satu yang sangat kami perhatikan itu perkembangan secara global ya, di tingkat dunia juga kaitan dengan persoalan energi. Dari beberapa hasil studi referensi ke beberapa negara juga bagaimana mereka mengalami hampir disebut krisis energi itu ya. Terutama energi fosil ya, atau energi yang sudah lama atau konvensional selama ini, dan hampir seluruh dunia juga harus segera move on ya dari kondisi seperti itu, dan mereka sedang membidik tentu saja ya sebagai solusinya adalah terkait dengan energi baru dan terbarukan begitu. Kira-kira itu salah satu concern dari Komite 2, di samping juga terkait dengan masalah-masalah perdagangan, masalah BUMN dan yang lain-lain. Tapi saya paling tidak secara pribadi cukup concern di konteks terkait dengan perkembangan energi yang ya memang banyak negara mengkhawatirkan situasi yang bisa menjadi krisis tersendiri nantinya. Energi terbarukannya menarik Kang. Karena gini, sekarang mungkin beberapa masyarakat sudah mulai merasakan kenaikan harga bahan bakar yang mulai meningkat. Kemudian kalau misalnya kita beralih ke sumber energi yang terbarukan, hambatannya apa sih Kang? Yang pertama tentu saja kita perlu mencatat ya sejumlah SD ya, sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu regulasi yang harus konsisten, terutama DPD adalah bagian dari komponen legislatif ya, atau bagian dari lembaga legislatif atau institusi legislatif yang harus benar-benar melihat. Saya sering mengangkat tentang komitmen Pancasila kita, misalkan dalam konteks energi ini betul-betul kita juga menjadikan bagian dari sebuah komitmen terhadap ketuhanan yang Maha Esa, kemudian komitmen terhadap kemanusiaan. Ya, selama itu untuk kepentingan kemanusiaan, bukan hanya negara kita Indonesia tetapi juga seluruh dunia harus kita menjadi bagian dari komitmen terhadap kemanusiaan di dunia. Kita tidak boleh, kita bisa saja asik dengan energi yang ada, tapi misalkan itu akan merusak tatanan kehidupan kemanusiaan di dunia, tentu tidak baik buat negara yang kita cintai. Juga faktor persatuan itu harus diperhatikan betul, jangan sampai
konversi energi juga merugikan beberapa wilayah, terutama daerah-daerah, sehingga menimbulkan ketidakadilan lagi. Kenapa saya katakan lagi ya, karena kita sudah merasakan itu hari ini. Ya, ada daerah-daerah yang terpenuhi cukup energinya, kita katakanlah minyak dan lain-lain, sementara ada daerah-daerah yang sangat kurang. Itu juga sisi persatuan yang harus dikembangkan. Di samping faktor kerakyatan dalam permusyawaratan juga harus menjadi bagian komitmen kita, dan terakhir adalah yang terpenting adalah keadilan sosialnya itu. Menarik. Ya, kalau sumber energi kita sangat kaya, insya Allah kaya. Tadi ya, tidak hanya kita punya matahari, kita punya laut, kita punya angin, kelapa juga sawit apalagi termasuk di dalamnya, itu kaya sekali. Dan bagi kawan-kawan terutama teman-teman milenial ya, tentu harus juga memberikan perhatian ke aspek ini. Kami juga tidak ingin mewariskan sesuatu yang krisis nantinya sifatnya kepada generasi berikutnya, krisis mental, pemikiran, sampai krisis energi. Mind blowing saya dengerin Kang Haji ini, luar biasa. Kang, ini kalau dilihat kan Akang dari periode tahun lalu. Ya. Apa yang bikin Akang tetap mau berjuang di DPD untuk masyarakat? Sebenarnya saya melihat yang pertama, DPD itu memiliki jangkauan kerja yang sangat-sangat strategis ya, di mana kami berada di provinsi. Bayangkan, satu provinsi kerja kita, bukan main-main, bukan pekerjaan yang ringan, sehingga berbagai permasalahan di provinsi walaupun memang berat, tapi paling tidak buat kami itu menjadi satu kontribusi yang besar ya, termasuk penguasaan terhadap masalah-masalah provinsi itu sendiri. Terus yang kedua, independensi yang relatif sangat-sangat kuat dimiliki oleh setiap anggota DPD, punya hak dan kewajiban mengekspresikan pemikirannya pribadi tanpa harus ada beban keterikatan dengan ikatan-ikatan politik yang lain ya. Apakah itu kepartean ataukah golongan dan lain sebagainya, kita sangat-sangat bebas mengekspresikan itu. Terus yang ketiga, sudah barang tentu ya bahwa kita sadar betul ya, berbagai negara sudah memiliki yang namanya otonomi daerah penuh, kemudian ada yang dengan konsep negara bagian dan lain sebagainya. Mungkin dahulu kita pernah merasakan konsep yang namanya ketatanegaraan dengan istilah RIS, Republik Indonesia Serikat, yang mungkin saat itu tidak tepat ya. Mungkin saat ini apapun namanya, tapi daerah harus dikuatkan. Bahkan hasil analisa kita, terutama saat ini masih di BULD, kita buat kajian misalkan, jangan sampai perimbangan anggaran pusat daerah itu sangat-sangat tidak berimbang sekali. Misalkan beban kerja daerah yang mencapai 60%, tapi dia hanya mendapatkan anggaran 30 sampai 40%. Sementara beban kerja pusat yang hanya katakanlah 30 sampai 40%, tapi mendapatkan dukungan anggaran sampai 60%. Pertanyaan saya, Kang Adi, adil atau tidak? Itu bagian dari perjuangan kita bersama. Ya, perjuangan secara konstitusional tentu saja kita paham tentang titik persoalan, kita dudukkan persoalan, kita cari solusi bersama-sama. Itu yang terpenting. Masya Allah. Ini kalau saya lihat Akang kan udah lama ya, udah sekitar 2 periode. Biasanya aspirasi apa dari masyarakat yang pernah Akang bawa ke pusat? Yang kalau dulu ya tadi saya singgung terkait dengan undang-undang desa misalkan, bagaimana terkait dengan undang-undang desa itu juga sangat strategis. Yang hari ini sebenarnya juga belum dikatakan sempurna, masih jauh dari sempurna, tapi paling tidak sekalipun dulu juga sampai hari ini memang ada kekhawatiran kalau itu menjadi permasalahan baru ya. Masalahnya apa sih Bang kalau di undang-undang desa itu? Bahasanya gini, yang paling sering dipermasalahkan itu adalah nanti ketika desa dikasih uang katakanlah 1 miliar, nanti jangan-jangan koruptornya itu berpindah dari pusat ke desa gitu. Dan memang sekarang ada terbukti beberapa desa atau banyak desa yang terjerat dengan situasi seperti itu. Tetapi itu tidak atau bukan alasan untuk kemudian kita cabut ya regulasi itu. Yang terbaik adalah diperbaiki. Ya, itu diperbaiki karena regulasinya sudah benar dan sudah bagus. Tinggal diperbaiki SDM-nya, kemudian ditata kembali
sistem pengelolaan keuangan dan lain-lainnya. Nah, ini kalau ngomongin dana desa Bang, setahu saya dulu regulasinya selalu berubah-ubah dari 3 kementerian. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri sama Desa Tertinggal ya. Ya. Apakah hal itu masih terjadi sekarang? Sangat masih terjadi, dan itu yang membuat ambiguity ya, atau semacam kebingungan dari kalangan perangkat-perangkat desa, terutama kepala desa. Dia harus tunduk kepada berapa bos? 3 bos. Akhirnya terjadi silva luar biasa. Ada ketakutan di satu sisi, kekhawatiran ini. Kalaupun berani, katakanlah khawatir terjebak dengan yang tadi itu. Nah, sobat senator itu jadi persoalan. Betul. Dan ini saya kira para milenial bagus kalau mereka juga siap-siap menjadi kepala desa. Harus siap Bang, karena regenerasi kan gitu. Regenerasi dan membangun Indonesia dari bawah kan. Kita, atau saya sering istilahkan dari desa untuk Indonesia, itu penting. Masya Allah. Tagline seperti itu. Kang, ini di akhir podcast kita saya mau minta closing statement buat teman-teman milenial. Mungkin yang sekarang masih belum aware soal DPD. Iya. Ya, mungkin gimana Bang saran? Saya tetap komitmen dan konsisten bahwa DPD adalah lembaga legislatif yang sangat strategis. Tanpa melihat siapa dan apa dia, dari latar belakang seperti apa, independensi dan kekuatan jaringan itu menjadi kata kunci yang sangat-sangat, insya Allah teman-teman milenial mampu. Banyak sekarang juga yang masih kita lihat beberapa anggota yang usianya masih milenial, masih muda. Sudah banyak sekarang menjadi anggota DPD. Terus yang kedua, dengan strategisnya posisi DPD sebagai lembaga penyeimbang itu penting. Lembaga yang bisa memberikan keseimbangan atau penyeimbang, terutama terhadap DPR RI atau kamar sebelah kita istilahkan, atau kakak kandung. Ada penyeimbang ya, maka penting sekali untuk berjuang. Dan saya yakin kalau saya atau kami yang sudah cukup berusia seperti ini digantikan oleh mereka-mereka atau para milenial yang punya gagasan besar ke depan untuk memperkuat lebih baik lagi DPD RI sehingga terjadi sistem keseimbangan dalam konteks legislasi ini. Masya Allah. Penting. Ya, jadi kalau saya lihat DPD ini fungsinya banyak ya Kang ya. Pengawasan iya, legislasinya iya, jelas, kemudian advokasi politik yang tadi Akang bilang. Advokasi politik, kemarin saya baru pulang dari Kaltara, ya Kalimantan Utara, kemudian masuk ke wilayah Sekatak ya, yang sedang terjadi biasalah persoalan pertambangan di situ, konflik di antara, ada istilah illegal mining. Kita hadir di situ, kita duduk bareng dengan berbagai stakeholder, dan insya Allah dalam waktu tahun inilah atau dalam beberapa waktu minggu dan beberapa bulan ke depan kita ingin mengundang mereka, seluruh stakeholder, duduk bareng, yuk kita pecahkan masalah itu, pasti bisa. Nah, itu penting, luar biasa. Jadi fungsi DPD itu banyak sekali. Dan kita langsung terlibat dengan daerah terutama. Jadi tagline yang dibuat oleh DPD, terutama Bapak pimpinan hari ini, dari daerah untuk Indonesia, itu bukan kalimat yang muluk, sesuatu yang sangat visioner menurut saya. Real ya Bang. Real. Dan nyatanya memang begitu. Tinggal masalahnya apakah kami akan dikuatkan sehingga kami ikut membentuk undang-undang misalkan, ataukah tidak, itu persoalan yang lain terkait dengan politik. Selama ini masih di level pembahasan tingkat 1 kah? Iya, masih seperti itu. Walaupun ya dengan lobby, dengan kerendahan hati masing-masing, ya insya Allah sebenarnya bisa dicapai kesepakatan yang lebih baik nanti. Untuk negara ya, bukan untuk siapa-siapa. Iya, karena sesuai dengan amanat itu tripartit ya Kang ya, Presiden bersama DPR dan DPD. Oke, luar biasa Sobat Senator. Perbincangan kali ini banyak informasi yang menarik. Teman-teman juga jangan cuek dengan politik ya Kang. Dan itu tidak boleh sama sekali. Karena kalau kita cuek dengan politik, kita akan menjadi korban politik orang lain. Itu pasti. Karena kita sebagai Zoom politikan ya Zoom politikan ya pasti kita harus berpolitik. Cuma 2 pilihannya, kita memimpin atau kita dipimpin, kita mempengaruhi atau kita dipengaruhi. Itu aja. Luar biasa. Semakin menarik. Oke, Sobat Senator, sekian dulu podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Share juga boleh kalau merasa informasi ini bermanfaat. Aktifkan juga loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video baru dari kami.
Dan jangan lupa Has TV, Kang Haji Amang Syafruddin TV. Jangan lupa mampir ke Has TV. Mampir ke Has Kang TV. Haji Amang Syafruddin. Amang Syafruddin TV. Baik. Oke, salam dari daerah untuk Indonesia. Terima kasih, Kang. Sama-sama Kang Adi. Hatur nuhun.